Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas teori portofolio dan analisis investasi dengan judul konsep dasar investasi dan pasar modal serta membangun kerangka konsep keputusan investasi secara menyeluruh dengan tema investasi dan pasar modal. Pertama, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama, Fadila Zahra dengan NIM 20043089. Yang kedua, Muhammad Nadif Farizan dengan NIM 21043048. Yang ketiga, Mutianwita Putri Elvira dengan NIM 21043103. Dan yang terakhir, Revi Oktaviani dengan NIM 21043117. Baik, untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Revi Oktaviani kepada Revi, bisa. Definisi investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan sejumlah dana pada aset real maupun aset finansial merupakan aktivitas investasi yang umumnya dilakukan. Bagi investor yang lebih pintar dan lebih berani menanggung risiko, aktivitas investasi yang mereka lakukan juga bisa mencakup investasi pada aset-aset finansial lainnya yang lebih kompleks seperti warrants, option atau future maupun ekuitas internasional. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual dan investor institusional. Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpan dana, bank dan lembaga simpan pinjam, lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi. Investasi juga mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam konteks investasi berarti kesejahteraan yang sifatnya moneter, bukannya kesejahteraan rohania. Kesejahteraan moneter bisa ditunjukkan oleh penjumlahan pendapat yang dimiliki saat ini dan nilai aset ini, present value, pendapatan di masa datang. Next. Tujuan investasi. Secara sederhana, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari. Tujuan investasi yang lebih luas dan untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan yang diperoleh di masa datang. Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa seorang melakukan kegiatan investasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa datang. Seorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar bisa berkurang di masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi dampak inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Fadilah. Fadilah. Bagian selanjutnya yaitu dasar keputusan investasi. Proses investasi meliputi pemahaman dasar keputusan investasi dan bagaimana berorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi. Untuk memahami proses investasi, seorang investor terlebih dahulu harus mengetahui beberapa konsep dasar investasi yang akan menjadi dasar pijakan dalam setiap tahap pembuatan keputusan investasi yang akan dibuat. Hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman keputusan antara return yang diharapkan dan risiko suatu investasi. Secara umum, hubungan risiko dan return yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linear. Artinya, semakin besar risiko suatu investasi, maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan dari investasi tersebut dan sebaliknya. Di samping memperhatikan return yang tinggi, investasi juga harus memperhatikan tingkat risiko yang harus ditanggung. Pertama, yaitu dasar keputusan investasi. Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang diharapkan. Yang kedua, tingkat risiko serta hubungan antara return dan risiko. Yang pertama, return. Return, alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dasar konteks manajemen investasi tingkat keuntungan tersebut sebagai return. Suatu hal yang sangat wajar jika investasi menuntut tingkat return tertentu atas dana yang telah diinvestasikannya. Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya merupakan kompensasi atas biaya kesempatan atau opportunity cost dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Yang kedua yaitu risiko. Sudah sewajarnya jika investor mengharapkan return yang setinggi-tingginya dari investasi yang dilakukannya. Akan tetapi, ada hal yang penting yang harus selalu dipertimbangkan, yaitu berapa besar risiko yang harus ditanggung dari investasi tersebut. Umumnya, semakin tinggi risiko, maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan. Yang ketiga yaitu hubungan tingkat risiko dan return yang diharapkan. Hubungan antara risiko dan return yang diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya, semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut, demikian sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu proses keputusan investasi. Proses keputusan investasi merupakan suatu keputusan yang berkesinambungan atau joint process. Proses keputusan investasi terdiri dari 5 tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Tahapan-tahapan keputusan investasi meliputi 5 tahap keputusan, yaitu pertama, penentuan tujuan investasi. Tahap pertama dalam proses keputusan investasi adalah menentukan tujuan investasi yang masing investor bisa berbeda-beda, tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. Yang kedua yaitu penentuan kebijakan investasi. Tahap kedua ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk menentukan tujuan investasi yang telah ditetapkan. Tahap ini dimulai dengan menentukan keputusan alokasi aset atau asset allocation decisions. Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas-kelas aset yang tersedia, misalnya saham, obligasi, real estate, atau sekuritas luar negeri. Investor juga harus memperhatikan berbagai batasan yang mempengaruhi kebijakan investasi, seperti
seberapa besar dana yang dimiliki dan porsi pendistribusian dana tersebut, serta beban pajak dan pelaporan yang harus ditanggung. Yang ketiga yaitu pemilihan strategi portofolio. Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan dua tahap sebelumnya. Ada dua strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang sering dengan kinerja indeks pasar. Asumsi strategi pasif ini adalah bahwa semua informasi yang tersedia akan diserap pasar dan direfleksikan pada harga saham. Yang keempat yaitu pemilihan aset dan pembentukan portofolio. Setelah strategi portofolio ditentukan, tahap selanjutnya adalah pemilihan aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio. Tujuan tahap ini adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan return diharapkan yang tertinggi dengan tingkat return tertentu, atau sebaliknya, menawarkan return diharapkan tertentu dengan tingkat risiko terendah. Yang kelima yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari proses keputusan investasi. Meskipun demikian, salah kaprah jika kita langsung mengatakan bahwa tahap ini adalah tahap terakhir. Karena, sekali lagi, proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan dan terus-menerus. Artinya, apabila tahap pengukuran dan evaluasi kinerja telah dilewati dan ternyata hasilnya kurang baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari tahap pertama. Demikian seterusnya sampai dicapai keputusan investasi yang paling optimal. Tahap pengukuran dan evaluasi kinerja ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan pembandingan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya melalui proses benchmarking. Proses benchmarking ini biasanya dilakukan terhadap indeks portofolio pasar untuk mengetahui seberapa baik kinerja portofolio yang telah ditentukan dibandingkan kinerja portofolio lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Nadif. Kepada Nadif, disilakan. Terima kasih kepada moderator, saya akan melanjutkan. Pasar modal global. Pasar modal global adalah jaringan pasar keuangan di seluruh dunia di mana investor membeli dan menjual berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, dan derivatif, dari berbagai negara. Ini adalah tempat di mana perusahaan, pemerintah, dan entitas lainnya dapat mengakses modal dari investor di seluruh dunia. Pasar modal global memfasilitasi aliran modal lintas batas, diversifikasi portofolio investasi, dan menyediakan berbagai peluang investasi. 1. Keberadaan bursa efek internasional. Salah satu ciri utama dari pasar modal global adalah adanya bursa efek internasional yang memungkinkan perusahaan dari berbagai negara untuk mencatatkan saham mereka dan memungkinkan investor dari seluruh dunia untuk membeli dan menjual saham tersebut. Beberapa bursa efek global terkemuka termasuk New York Stock Exchange di Amerika Serikat, London Stock Exchange di Inggris, dan Tokyo Stock Exchange di Jepang. Selanjutnya ialah aksesibilitas global. Pasar modal global memungkinkan investor individu, institusi keuangan, dan perusahaan di berbagai negara untuk berpartisipasi. Hal ini dilakukan melalui perdagangan elektronik dan infrastruktur teknologi keuangan yang canggih sehingga memungkinkan investor untuk mengakses pasar dari hampir mana saja di dunia. Selanjutnya ialah diversifikasi portofolio. Investasi di pasar modal global memberikan peluang untuk diversifikasi portofolio dengan berinvestasi di berbagai pasar dan sektor di seluruh dunia. Investor dapat mengurangi risiko investasi mereka karena kinerja pasar yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya.
Selanjutnya ialah sumber modal untuk perusahaan. Perusahaan multinasional sering menggunakan pasar modal global untuk mengumpulkan modal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan ekspansi di pasar internasional. Mereka dapat mencatatkan saham atau menerbitkan obligasi di berbagai bursa efek di seluruh dunia untuk mendapatkan akses ke sumber daya keuangan yang lebih besar. Dan yang terakhir ialah perubahan nilai tukar dan risiko lintas batas. Salah satu tantangan dalam berinvestasi di pasar modal global adalah exposure terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing dan risiko politik di negara-negara tertentu. Nilai tukar yang fluktuatif dapat mempengaruhi nilai investasi jika mata uang asing mengalami devaluasi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Jadi dapat kami simpulkan bahwa investasi, proses keputusan investasi dan pasar modal global adalah bagian penting dari ekonomi global modern. Pemahaman yang baik tentang konsep-konsep ini dapat membantu individu dan entitas mengelola keuangan mereka dengan bijak, memaksimalkan peluang investasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pasar keuangan global yang kompleks. Dalam praktiknya, investasi dan pasar modal global melibatkan aspek yang lebih kompleks, seperti analisis ekonomi global, regulasi keuangan, dan perubahan kondisi pasar yang harus diperhatikan dengan cermat. Selalu penting untuk mencari nasihat melihat keuangan dari ahli yang berpengalaman sebelum membuat keputusan investasi besar. Itulah presentasi dari kelompok 2. Apabila ada pertanyaan, disilahkan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.